Nasihat seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Suatu pagi hari si ibu melihat anak laki-lakinya yang murung dan tidak berangkat kerja. Anak laki-laki itu terkejut dengan sapaan ibunya. "Nak, kenapa kamu tidak berangkat kerja?" sapa sang ibu. "Kenapa wajahmu terlihat tidak gembira hari ini?" kata sang ibu. Sang anak pun menjawab, "Maaf ibu, saya mau mencari kerja di tempat lain. Sepertinya di tempat kerja sekarang saya tidak bisa membuat senang orang yang saya layani maupun pimpinan saya. Maka sebaiknya saya mencari tempat pekerjaan lain," ujar sang anak. Sang ibu pun memberi nasihat kepada anaknya. "Anakku, dalam kehidupan, kamu akan selalu bertemu banyak orang. Orang dengan berbagai karakter dan level yang berbeda-beda. Tuhan sudah membuat skenario kehidupan. Setiap pertemuan kamu dengan orang lain pasti ada maksud dan tujuannya. Entah itu memberi kamu pelajaran atau kamu yang mengajarkan kepada orang lain. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kamu dan kamu juga tidak bisa menyuruh orang lain untuk berhenti membenci kamu. Kamu juga tak bisa memaksa orang lain menyukai apa yang kamu inginkan. Lalu kamu juga tidak bisa memaksa orang lain agar mengerti keadaan kamu. Kamu juga tak bisa memaksa orang lain harus sepandangan dan sependapat dengan kamu. Kamu tidak bisa menghentikan orang lain yang terus menghina dan memandang sebelah mata kepada kamu. Kecewa yang kamu rasakan, pengabaian orang lain harus dijadikan semua itu untuk melihat ke dalam diri. Kamu tak perlu merasa paling benar dan cepat mengambil kesimpulan sendiri dan malah membenci kembali orang lain. Yang harus kamu lakukan adalah berintrospeksi ke dalam diri kamu, menengok ke dalam diri kamu sendiri. Sang ibu menegaskan bahwa dalam hidup tidak semua orang akan menyukai kamu. Dan hal itu merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Pasti akan ada saja orang yang tidak menyukai kamu walaupun kamu merasa tidak pernah merugikan atau mengganggunya. Sang ibu pun menyarankan kepada sang anak, "Kamu dapat melakukan beberapa hal kepada orang yang tidak menyukai kamu dengan cara seperti ini. 1. Abaikan dan jangan memancing masalah dengan mereka. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah sebisa mungkin untuk menghindari pertikaian dengan mereka. Lakukan sesuatu yang memang menurut kamu benar. Jika mereka merasa tidak nyaman berada di dekatmu, kamu bisa mencari orang lain yang bisa menerima kehadiranmu dengan baik. 2. Jadilah orang yang lebih bijaksana dari mereka. Saat mengetahui ada orang yang kemungkinan tidak menyukai atau bahkan membencimu, kamu bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih dari mereka. Jangan balas dengan melakukan hal yang sama, karena hal itu hanya membuatmu menjadi sama seperti mereka. Abaikan kenyataan bahwa dia tidak menyukaimu dan jadilah orang pertama yang mengomunikasikan apa sebenarnya yang menjadi masalah untuk mereka. Biar masalahnya tidak semakin rumit. 3. Kuatkan diri dan berusahalah tetap berdiri untuk dirimu. Jangan buat hidupmu semakin sukar saat mengetahui jika ada seseorang yang tidak menyukaimu. Sebaliknya, tunjukkan padanya bahwa kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Dengan begitu apapun yang mereka lakukan tidak akan mempengaruhi dirimu. Anggap saja bahwa hal itu hanya sebagai sebuah candaan dan jangan terlalu serius untuk menanggapinya. 4. Terima kenyataan bahwa mereka memang tidak bisa ada di sekitarmu. Jika memang kamu tidak dapat menyelesaikan masalahmu dengannya, mungkin sudah saatnya kamu terima kenyataan dan biarkan saja. Nikmati hidupmu dan jangan terlalu ambil pusing untuk memaksa dia menyukaimu. Selama kamu tidak mengganggu mereka, kamu tidak perlu takut salah bersikap. 5. Jangan mengubah dirimu demi menyenangkan mereka. Hal terakhir yang mesti kamu ingat adalah hindari untuk mengubah dirimu menjadi seperti yang mereka inginkan. Kamu tidak bertanggung jawab untuk menyenangkan semua orang. Pertahankan apa adanya dirimu dan jangan buat kamu tidak nyaman dengan dirimu sendiri. Itulah sikap untuk menyikapi orang yang tidak menyukaimu. Tetaplah menjadi baik tanpa harus memikirkan mereka yang tidak menganggapmu baik. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Semua orang berbeda-beda maka tak perlu diambil pusing. Jangan merasa takut terhadap pendapat orang lain. Selebihnya abaikan saja karena mereka yang tidak menyukaimu tidaklah penting. Kamu hanya perlu dan berusaha untuk belajar. Belajar menahan ego, belajar agar sikap kamu tidak membuat kecewa orang lain. Belajar agar ucapan kamu tidak menyakiti orang lain. Belajar agar kamu tidak mendendam dengan orang lain. Belajar agar kamu pun tidak mudah menghina dan memandang sebelah mata kepada orang lain. Belajar agar keberadaan kamu tidak membuat susah orang lain. Belajar agar keberadaan kamu lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan belajar untuk tetap ikhlas dan mendoakan kebaikan kepada orang lain. Sang ibu pun menguatkan sang anak. Biarkan karya-karya kamu yang akan berbicara. Biarkan pencapaian kamu yang membuktikan. Balas hinaan orang dengan mendoakan yang terbaik untuknya. Balas kebencian orang lain kepada kamu dengan tetap bersikap baik kepadanya.